kejadian EO-EO-nya itu dijadiin materi hook video banyak konten pelecehan seksual. Dilaporkan atas dugaan Mesum Kadis dicopot, Kepala Dinas Pendidikan yang terjerat kasus dugaan asusila sebagai tersangka atas kasus dugaan Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto jabatannya setelah dituding melakukan pelecehan seksual terhadap. Dia disuruh memperkenalkan diri di ruangan si pejabat BUMN ini. Lalu dia ditawari rokok, diajak ngopi, hingga dipaksa menerima uang, lalu disempilin di area sensitifnya. Dan seorang anggota DPR RI, yaitu Yahya Jaini dan juga penyanyi dungdat yang tanah tersebut. Saat dilakukan penggalian, mereka menemukan tangan sedang menjabat sebagai ketua bidang kerohanian Partai Golkar. Ini rohani apa roh halus? Selamat datang kembali di Sebagai Podcast bareng gue Agan GG. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga asik-asik aja ya. Di video kali ini gue bakal sedikit malas, lemes, takut, emosi. Tapi tetap gue pengen nge-share POV gue sebagai warga Indonesia yang ngadepin kasus ini berkali-kali, berulang-ulang. Kasus yang menyangkut tindakan amoral yang menyedihkan sekaligus menyebalkan. Ya, kita bakal bahas kisah dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai lapisan di negara ini. Mulai dari warga negara di pedesaan, dunia pendidikan, pergaulan bebas hingga lapisan yang selalu diperebutkan oleh warga Indonesia. Ya, pejabat. Beberapa pejabat pun ikut terseret di kasus pelecehan seksual ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalian belum subscribe channel Gemara Universe. Sebelum lanjut silahkan klik subscribe buttonnya, like dan share videonya. Kalau ngomongin kasus-kasus pelecehan, gue sempat kepikiran, apa mungkin dari dulu ini udah serame ini? Terus cuman gara-gara sosial media dan kecanggihan internet, informasi dengan cepat menyebar dan terekspos. Atau sebaliknya, dengan sosial media dan kecanggihan internetnya, ngasih impact buruk dan menginspirasi orang-orang yang kurang sehat buat melakukan hal yang sama. Kasus terhadap perempuan yang didominasi dengan pelecehan seksual di negara Indonesia ini sudah tercatat 15.173 kasus. Angka ini berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak alias Kemenpa yang P-nya banyak. Jika dibandingkan dengan data Kemenpa di tahun 2013, kasus kekerasan mencapai 29.883 kasus dan menimpa perempuan sebanyak 26.000 sekian. Jumlah tersebut meningkat 4,4% jika dibanding dengan tahun 2022 yang tercatat 25.053 kasus. Bila dihitung mundur, kekerasan pada perempuan pada tahun 2023 melesat 53% dalam 5 tahun terakhir. Seperti gue bilang tadi, pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Dari dunia pendidikan, masih hangat di ingatan kita. Seorang guru di Gorontalo bernama Bapak DH yang mengajar di sebuah lembaga pendidikan agama di Gorontalo melakukan tindak asusila kepada murid perempuannya yang duduk di bangku kelas 12. Dengan modus layaknya guru dan murid, membimbing dan mengajar, dan berlanjut ke hubungan asmara sampai video EO-EO-nya tersebar di internet. Bapak DH yang berumur 57 tahun ini katanya menggunakan kekuasaannya dan memanipulasi si korban hingga merasa tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya terjadi pelecehan seksual sebagaimana yang ada di dalam videonya. Kayak udah menjadi hal yang lumrah. Padahal menurut gue adalah hal yang miris, yang naik ke permukaan halayak internet justru gimana caranya dapetin link videonya.
Bahkan sampai set videonya atau tempat kejadian EO-EO-nya itu dijadiin materi hook video banyak konten. Mungkin sih niatnya lucu-lucuan aja. Tapi gue takut hal sesederhana itu yang justru bikin si korban makin tertekan, makin tersakiti. Beralih ke lapisan warga Indonesia yang bermartabat namun bejat. Ada beberapa pejabat yang terhormat yang terlibat dengan pelecehan seksual. Dilaporkan atas dugaan Mesum Kadis dicopot, Kepala Dinas Pendidikan yang terjerat kasus dugaan asusila. Tetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto jabatannya setelah dituding melakukan pelecehan seksual terhadap asisten. Terakhir yang masih hangat, pejabat BUMN di Kota Semarang yang menggoda mahasiswa magangnya. Sesuai pengakuan si korban, kejadian bermulai dari saat dia disuruh memperkenalkan diri di ruangan si pejabat BUMN ini. Lalu dia ditawari rokok, diajak ngopi, hingga dipaksa menerima uang, lalu disempilin di area sensitifnya. Akan tetapi akhirnya si korban mencabut laporannya minggu kemarin. Melalui penasihat hukumnya, si korban mencabut laporannya dengan alasan kejadian tersebut adalah kesalahpahaman. Tapi kalau dipikir-pikir disempilin duit di area sensitif, salah pahamnya sebelah mana ya? Kasus lainnya yang menarik pejabat ke pusaran kasus pelecehan seksual adalah Hasyim Ansyari, ex-ketua KPU, yang sudah diturunkan dari jabatannya per Juli 2024 kemarin. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu memecat Hasyim Ansyari karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anggota penyelenggaraan pemilu luar negeri yang berinisial Nona CAT yang bertugas di Den Haag, Belanda. Perbuatan tidak senonoh Hasyim ini diduga terjadi selama September 2003 hingga Maret 2024. Keduanya bertemu beberapa kali ketika Hasyim melakukan perjalanan dinas ke Eropa atau sebaliknya ketika Nona CAT ini melakukan perjalanan ke Indonesia. Selain itu ada upaya aktif dari Hasyim Ansyari melakukan godaan rayuan ketika mereka tidak bertemu. Nona CAT ini mengaku dihubungi Hasyim Ansyari pada malam hari dan mendatangi kamar hotelnya. Lalu Nona CAT dan Hasyim bertemu, berbincang, dan terjadi pemaksaan. Ada juga kasus video EO-EO yang legendaris. Video yang beredar di tahun 2006 melibatkan seorang anggota DPR RI, yaitu Yahya Jaini dan juga penyanyi dangdut Maria Eva. Maria Eva mengaku sempat mengandung janin hasil hubungannya dengan Yahya Jaini. Dan yang mirisnya, Yahya Jaini waktu itu sedang menjabat sebagai ketua bidang kerohanian Partai Golkar. Ini rohani apa roh halus? Dan yang lucunya lagi, di pemilihan legislatif kemarin, Yahya Jaini kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. Selain itu juga ada Asrida Muna, seorang pejabat Kemenhub yang menggoda YouTuber Korea yang lagi live streaming. Dia mencoba menggoda dan mengajak check-in. YouTuber pun disikat. Kita tinggalkan para pejabat yang terhormat dan kita geser ke kasus pelecehan seksual yang berakhir menjadi pembunuhan di Padang, Pariaman. Ya, kasus Nia Kurniasari, seorang pedagang gorengan keliling yang berakhir naas. Bermula dari hilangnya Nia Kurniasari setelah berjualan pada 6 September 2024. Perempuan 18 tahun ini tak kunjung pulang ke rumahnya di daerah Nagari Guguak, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ibunda Nia, Eli Marliana, menyadari anaknya belum pulang pada jam 8 malam. Setelah menyadari anaknya belum pulang, ibu dan keluarganya Nia melakukan pencarian sepanjang jalan yang dilalui Nia untuk berjualan. Proses pencarian di malam hari itu tidak membuahkan hasil.
Dan besok paginya mereka melakukan pencarian lagi karena belum bisa melakukan laporan ke polisi karena belum 24 jam. Esoknya di 7 September 2024, petunjuk pertama ditemukan. Gorengan yang diduga dijual Nia ditemukan berada di sekitar semak-semak. Pada hari yang sama juga, warga menemukan kerudung hitam yang digunakan Nia sebelum dinyatakan hilang. Sehari kemudian warga menemukan gundukan tanah yang ditutupi ranting-ranting dan dedaunan di perkebunan warga sekitar. Warga dan tim pencarian setempat melakukan penggalian tanah tersebut. Saat dilakukan penggalian, mereka menemukan tangan dan mereka langsung lapor pihak kepolisian. Setelah dilaporkan, pihak kepolisian menggali tanah tersebut dan menemukan jasad Nia yang sudah tidak bernyawa dan tidak menggunakan pakaian. Berdasarkan keterangan Kapolres Padang Pariaman, pihaknya telah menemukan tersangka setelah 11 hari proses pencarian. Beliau mengatakan tersangka tertangkap di sebuah loteng rumah kosong yang terletak di Nagari Kayu Tanam yang bersebelahan dengan lokasi kejadian. Kepolisian kemudian menghubungi sang pemilik rumah dan meminta untuk membukakan rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ditemukan rokok yang masih panas yang menandakan ada orang di rumah itu. Tim kepolisian juga menemukan jejak kaki di dinding yang menuju ke arah loteng rumah itu. Tim langsung mengecek dan mengepung rumah kosong tersebut dan ternyata benar sang pelaku ada di loteng rumah kosong itu. Menurut keterangan kepolisian, si tersangka terus berpindah-pindah tempat dalam waktu 11 hari itu. Setelah digusur ke kantor Polres Padang Pariaman, sang pelaku yang bernama Indra Septiarman mengakui perbuatannya, yaitu memerkosa dan membunuh Nia Kurniasari, seorang pedagang gorengan keliling. Pada saat itu Indra dianggap menjadi pelaku tunggal, tapi pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut setelah mengetahui Indra yang berpindah-pindah tempat di saat waktu pencarian itu. Berdasarkan pengakuan si Indra ini, sang korban Nia Kurniasari dipanggil ke sebuah rumah untuk dibeli gorengannya di jam 16.50 pada hari kejadian. Ada 4 orang di lokasi tersebut dan salah satunya adalah Indra sendiri. Berdasarkan keterangan si Indra juga, di sekitar jam 18.30 dirinya mengikuti si korban lalu menghadangnya di tengah jalan lalu melancarkan aksi bejatnya itu. Nyatanya si pelaku sudah berniat melakukan pemerkosaan. Hal ini dilihat dari dia menyiapkan sebuah tali merah untuk mengantisipasi si korban. Dirinya menyeret korban sejauh 2 km ke atas bukit, lalu melakukan aksi bejatnya. Dan sesuai pengakuan dirinya juga, dia sempat menyekap mulutnya hingga sampai tidak bisa bernafas. Kisah memilukan Nia Kurniasari ini nyatanya membawa banyak cerita untuk keluarga dan tetangga sekitarnya. Orang-orang mengagumi perjuangan dan kebaikannya semasa hidup. Hingga kini makam Nia Kurniasari yang berada di Kecamatan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat terus ramai dikunjungi para peziarah. Tak jarang makam Nia Kurniasari ini dipenuhi bunga yang menggunung. Selain itu, rumah keluarga Nia yang sedang dibangun ramai dikunjungi para pengunjung. Melihat kondisi ini, para warga, para tetangga Nia Kurniasari membuka lapak dan berjualan di sekitarnya. Bahkan akhir-akhir ini tersebar video seorang penyanyi Minang yang bernama Miss Ramolai yang menggunakan makam korban untuk sebuah video klipnya. Aksi Miss Ramolai inilah yang kemudian menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Bahkan penyanyi Minang yang disebut legenda ini disebut minim empati karena menjadikan makam Nia sebagai lokasi syuting video klipnya. Namun bukan cuma Miss Ramolai yang kecipratan kritikan netizen. Keluarga Nia pun mendapat kritikan dari netizen karena memanfaatkan tragedi Nia menjadi keuntungan pribadi. Tapi terlepas dari berbagai macam kasus pelecehan seksual, kekerasan perempuan yang begitu beragam, sampai kapan kasus sejenis ini terus menggunung? Apa yang harus kita lakukan di circle terkecil kita, keluarga, tetangga, teman,
Lalu apa jadinya siswa di Gorontalo yang di awal gue ceritain, yang katanya takut sama gurunya lalu nurut-nurut aja dan melakukan hubungan asmara? Bayangin kalau dia berontak di awal cerita pelecehannya. Mungkin bisa aja bernasib sama dengan Nia Kurniasari. Share opini kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share channel Gemar Universe. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Dan gue Agan GG pamit. See you on next video. Maria Eva pun mengaku pernah mengandung janin dari seorang buta hijau. Justru yang bikin korban makin terasa tertekan. Mayang. Oke, kenapa ini bisa terjadi?